Kasus 1, penggabungan usaha atau merger dengan pembayaran berupa kas. Pada tanggal 31 Desember 2023, PT Angkasa melakukan akuisisi atas seluruh aset Neto ke PT Awan dalam sebuah penggabungan usaha atau merger. PT Angkasa mengalihkan imbalan berupa kas senilai Rp647.500.000 untuk mengakuisisi aset Neto ke PT Awan. PT Angkasa mengeluarkan uang sebesar 30 juta untuk biaya hukum atau legal. Diminta A. Hitunglah goodwill dari akuisisi tersebut. Yang A. Perhitungan keuntungan kombinasi atas akuisisi yang terjadi. Imbalan yang dialihkan sebesar Rp647.500.000. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada. Kepentingan non-pengendalian tidak ada. Jumlahnya Rp647.500.000 dari imbalan yang dialihkan. Aset bersih teridentifikasi sebesar Rp587.500.000. Goodwill-nya sebesar Rp60 juta. Nilai wajar aset dikurang liabilitas sebesar Rp587.500.000, yaitu aset bersih teridentifikasi. Goodwill-nya berasal dari Rp647.500.000 dikurang Rp587.500.000, hasilnya Rp60 juta. Yang B, jurnal yang dicatat oleh PT Angkasa mencatat biaya transaksi. Beban legal pada kas sebesar Rp30 juta. Perintah selanjutnya adalah mencatat akuisisi aset Neto per 31 Desember 2023. Di sini ada akun cash, akun receivable, inventory, land, building, dan goodwill. Di sini terdapat nominal-nominal yang dapat kita lihat pada nilai wajar pada soal kasus 1. Di sini nilai wajarnya kita pindahkan ya, dan juga untuk akun goodwill kita tambahkan. Dan nominal akun goodwill didapat dari yang perhitungan keuntungan kombinasi atas akuisisi yang terjadi. Begitu juga untuk akun payable, not payable, dan tambahan akun berupa cash, imbalan yang dialihkan sebesar Rp647.500.000 didapat dari perhitungan keuntungan kombinasi atas akuisisi yang terjadi. Selanjutnya, kita membuat laporan posisi keuangan PT Angkasa sesaat setelah penggabungan. Sebelum membuat laporan posisi keuangan, kita terlebih dahulu membuat jurnal penggabungan, di mana formatnya keterangan saldo sebelum penggabungan, jurnal penggabungan, dan saldo setelah penggabungan. Di dalam akun keterangan langsung kita pindahkan dari soal. Kita pindahkan, lalu untuk saldo sebelum penggabungan kita ambil dari nilai tercatat pada PT Angkasa. Kemudian jurnal penggabungan. Untuk bagian debit kita pindahkan dari nilai wajar dari soal. Kita pindahkan semua ya. Dan untuk bagian kredit sebesar Rp677.500.000 yang ada pada bagian cash terdapat dari kas yang kita keluarkan, di mana Rp647.500.000 ditambah dengan biaya legal yang kita keluarkan sebesar Rp30 juta. Lalu saldo setelah penggabungannya sebesar Rp72.500.000 didapat dari saldo sebelum penggabungan ditambah dengan debit di jurnal penggabungan, lalu dikurangi dengan kredit di jurnal penggabungan. Sini ada kasus 2 tentang penggabungan usaha merger dengan pembayaran berupa saham.
Berdasarkan soal pada kasus 1, misalkan PT Angkasa menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp50.000 per lembar sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut. Nilai wajar saham PT Angkasa adalah Rp62.750 per saham. Selain mengeluarkan biaya hukum atau legal sebesar Rp40 juta, PT Angkasa juga membayar biaya penerbitan saham sebesar Rp65 juta. Di sini diminta yang pertama menghitung nilai tambahan modal disetor yang muncul atas akuisisi tersebut. Yang dibutuhkan ada nilai wajar saham senilai Rp627.500.000, nilai nominal saham senilai Rp500 juta. Nilai wajar saham ini didapat dari harga per lembar nilai wajar saham yaitu Rp62.750 dikali 10.000 lembar saham. Nilai nominal saham didapat dari Rp50.000 per lembar saham dikali 10.000 lembar saham. Sehingga didapat nilai tambahan modal disetor senilai Rp127.500.000. Perhitungan dari nilai wajar saham dikurangi dengan nilai nominal saham. Selanjutnya dikurangi dengan beban tangguhan. Beban tangguhan senilai 65 juta didapat dari biaya penerbitan saham. Lalu menghasilkan nilai tambahan modal disetor senilai 62.500.000. Yang kedua, membuat jurnal yang dicatat oleh PT Angkasa untuk mencatat biaya transaksi. Jurnalnya beban senilai Rp40 juta didebit, beban tangguhan Rp65 juta didebit, pada kas Rp105 juta dikredit. Mencatat akuisisi aset neto 31 Desember 2020. Untuk akun-akun yang ada pada poin C terdapat dari soal dan untuk nominalnya diambil dari nilai wajar pada soal. Nah, untuk goodwill diperoleh dari imbalan yang dialihkan dikurangkan dengan nilai wajar teridentifikasi. Untuk imbalan yang dialihkan senilai Rp627.500.000 dikurangkan dengan nilai wajar teridentifikasi sejumlah Rp587.500.000 sehingga untuk goodwillnya diperoleh hasil Rp40 juta. Poin selanjutnya mengenai kertas kerja penggabungan pada PT Angkasa sesaat setelah penggabungan. Untuk akun-akunnya diperoleh dari soal juga. Kemudian untuk saldo sebelum penggabungan nominalnya diperoleh dari nilai tercatat. Dan untuk jurnal penggabungan di posisi debit diperoleh dari nominal yang ada pada poin C atau pada akuisisi aset neto per 31 Desember 2020. Dan untuk di posisi kredit diperoleh dari jurnal eliminasi. Untuk saldo setelah penggabungan itu diperoleh dari perhitungan antara saldo sebelum penggabungan dan jurnal penggabungannya. Poin D yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan PT Angkasa sesaat setelah penggabungan. Untuk akun-akunnya diperoleh dari soal dan kemudian untuk nominalnya diperoleh dari saldo setelah penggabungan. Sehingga diperoleh hasil balance sebesar Rp2.635.000.000. Penggabungan usaha merger dengan pembayaran berupa kas atas pembelian diskon. Pada tanggal 31 Desember 2023, PT Angkasa melakukan akuisisi atas seluruh aset neto PT Awan dalam sebuah penggabungan usaha merger. Laporan keuangan untuk PT Angkasa dan PT Awan pada saat penggabungan adalah sebagai berikut. Ini adalah laporan keuangannya. Lalu PT Angkasa mengalihkan imbalan berupa kas senilai Rp572.500.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Awan. PT Angkasa mengeluarkan uang sebesar Rp25 juta untuk biaya hukum atau legal.
Di sini diminta yang pertama menghitung keuntungan kombinasi atas akuisisi yang terjadi. Ada imbalan yang dialihkan senilai 572.500.000. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada, kepentingan non pengendali tidak ada, sehingga menghasilkan jumlah 572.500.000 dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi senilai 587.500.000. Aset bersih teridentifikasi ini didapat dari nilai wajar PT Awan atas total aset dikurangi dengan total liabilitas, sehingga menghasilkan pembelian diskon senilai 15 juta rupiah. Yang kedua, jurnal yang dicatat oleh PT Angkasa mencatat biaya transaksi. Jurnalnya beban pada kas senilai 25 juta rupiah. Yang ketiga, mencatat akuisisi aset neto 31 Desember 2023. Ini ada akun-akun kas, account receivable, inventory, land, building, and machinery. Di debit nilainya dari nilai wajar PT Awan. Di kreditnya ada account payable, not payable ditambahkan dengan cash imbalan yang dialihkan dan keuntungan dari pembelian diskon senilai 15 juta rupiah.